semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan berikan 7 resep sambal. Ini tuh cocok sekali untuk kalian yang suka pedas. Kalian wajib coba resep sambalku kali ini ya teman-teman. Ini bisa untuk makan atau untuk sambal cocolan gorengan, semuanya ada di sini. Kalau kalian mau tahu bagaimana saya membuatnya, kalian wajib tonton terus ya video saya ini sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu persambalan buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Untuk bahannya cuma dua aja, ini ada cabai rawit dan bawang putih. Tapi terlebih dulu aku akan potong-potong bawang putihnya, biar nanti pas digoreng itu cepat matang ya teman-teman. Karena ini bawang putihnya lumayan besar ukurannya, ini aku potong seperti ini. Dan untuk cabai rawitnya juga sama, ini aku potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya ini aku siapkan teflon, terus aku tambahkan sedikit minyak goreng, lalu goreng bawang putih serta cabai rawitnya ya teman-teman. Ini aku goreng sampai mateng. Nah, setelah seperti ini matikan api, kemudian aku akan ulek aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau dicopot juga nggak apa-apa, karena ini cuma sedikit, ini aku ulek aja. Ini aku tambahkan kaldu jamur, kemudian aku tambahkan juga sedikit garam. Nah, ini aku tambahkan juga gula merah. Kebetulan aku ada gula merah bubuk, jadi aku tambahkan itu aja. Kemudian ini aku ulek sampai benar-benar halus. Nah, setelah seperti ini aku akan taruh ke dalam mangkok aja ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan kecap manis, kira-kira 2 sendok makan ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk biar semuanya tercampur merata. Selanjutnya ini aku tambahkan 1 jeruk limau biar ada sedikit rasa asamnya ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, sambal kecap untuk cocolan gorengan ala saya pun siap untuk disajikan. Di sini saya menggunakan cabai rawit hijau dan cabai rawit merah, kemudian bawang putih, dan minyaknya ini aku gunakan tadi bekas dari goreng burung dara. Atau kalau kalian habis goreng ayam, ikan juga boleh ya gunakan, karena kalau menggunakan minyak bekas kayak gini tuh sambalnya tuh lebih enak teman-teman. Nah, ini tadi cabai rawitnya itu aku potong-potong karena biar tidak meletup ya, karena takutnya kalau utuhan gitu biasanya tuh kalau digoreng dengan minyak banyak kayak gini tuh akan meletup dan itu sangat berbahaya. Nah, setelah seperti ini, angkat dan tiriskan ya teman-teman. Kemudian ini saya akan ulek aja biar nanti tuh lebih enak, karena kalau diulek nanti teksturnya akan saya ulek agak kasar gitu. Kemudian ini aku tambahkan juga kaldu jamur, garam,
Kemudian saya tambahkan juga sedikit gula, lalu ulek sampai halus. Kalau kalian mau yang teksturnya lebih halus lagi, kalian harus ulek lebih lama ya teman-teman. Nah, ini aku tambahkan lagi sedikit minyak dari bekas gorengan tadi, biar nanti tuh aromanya tuh lebih enak. Biar rasanya lebih enak, ini aku tambahkan 1 buah jeruk limau, kemudian aku ulek kayak gini ya teman-teman, jangan terlalu keras nguleknya. Kemudian setelah seperti ini siap untuk kita nikmati ya bersama hidangan lain. Kalian bisa bikin ayam geprek atau telur geprek juga boleh. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya, ada cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, ini ada tepung maizena, ini ada saus tiram dan asam yang udah saya rendam, dan ini ada kaldu ayam serta garam dan gula. Nah, ini ada juga tomat ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan rebus tomatnya, tapi sebelumnya aku akan beri garis-garis seperti ini ya, biar nanti tuh kulitnya itu bisa matang sempurna. Nah, ini airnya udah mendidih ya, jadi tinggal aku masukkan aja. Ini aku masak sebentar aja tomatnya. Selagi nunggu tomatnya matang, ini untuk cabai serta bawang putihnya aku sangrai terlebih dahulu ya teman-teman, biar tidak langu. Nah, ini tomatnya ini udah matang seperti ini, kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Dan untuk cabenya juga udah ini ya, udah matang, ini aku sangrai. Jadi ini aku mau chopper dulu untuk cabai serta bawang putihnya. Biar lebih mudah mencopernya, tomatnya ini aku belah menjadi 4 bagian. Terus aku sekalian akan mencopernya dengan cabai dan bawang putih tadi. Ini nggak perlu ditambahkan air atau apapun ya teman-teman, segini-gini aja langsung kita chopper sampai bumbunya ini halus. Nah, ini udah selesai, dan ini kira-kira teksturnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya sambalnya ini aku akan goreng terlebih dulu sampai benar-benar matang ya, biar tahan lama. Masak sampai airnya ini benar-benar menyusut ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk biar tidak gosong bagian bawahnya. Kemudian ini aku akan masukkan bumbu yang sudah aku siapkan tadi, ada kaldu ayam, gula serta garam. Nah, kemudian ini udah menyusut ya, jadi warnanya udah berubah. Dan ini kemudian aku masukkan air dari rendaman asam jawanya. Kemudian saya akan masukkan saus tiramnya. Kemudian aduk-aduk. Oh ya teman-teman, ini tadi juga saya kasih minyak ya sedikit.
Nah, ini kemudian aku masukkan air dari tepung maizena biar sambalnya itu agak sedikit kental kayak gitu teman-teman, tidak terlalu cair. Untuk kekentalannya sesuaikan selera kalian masing-masing ya. Aduk-aduk sampai sambalnya ini benar-benar kental sesuai keinginan kalian. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk bahan-bahannya ini ada terasi, cabai rawit, cabai keriting, tomat, bawang merah, bawang putih. Ini udah aku siapkan semua ya. Kemudian aku akan siapkan minyak untuk menggoreng bawang merah, bawang putih terlebih dahulu. Kemudian cabenya juga saya masukkan. Untuk tomatnya nanti ya, masukkan kalau bumbunya ini udah setengah matang, baru aku akan masukkan tomatnya. Nah, ini udah setengah matang ya teman-teman, kayak gini. Lalu aku masukkan tomat yang udah aku potong tadi. Tunggu sampai tomatnya itu empuk atau udah matang, baru nanti kalian tiriskan ya. Setelah dirasa ini udah matang seperti ini, aku akan angkat, kemudian nanti aku akan haluskan ya. Di sini aku akan blender aja biar lebih cepat ya teman-teman. Ini aku haluskan dengan menggunakan chopper biar menyingkat waktu. Ini setelah aku haluskan seperti ini, kemudian aku akan goreng lagi ya teman-teman. Ini aku tumis dengan menggunakan bekas minyak tadi, biar kalau masak lagi seperti ini sambalnya itu bisa tahan lebih lama ya. Kemudian ini aku akan tambahkan bumbu halusnya, ada gula, kaldu bubuk, atau kalau kalian bisa menggunakan kaldu ayam atau kaldu jamur juga boleh ya teman-teman. Untuk sambal kali ini aku nggak tambahkan garam karena aku udah pakai terasi. Biasanya kalau bikin sambal menggunakan terasi itu nggak aku kasih garam ya, takutnya nanti terlalu asin. Nah, ini terasinya ini udah matang ya teman-teman, dan tinggal dimasukkan aja. Kemudian ini aku akan masak sampai warna sambalnya itu agak gelap ya, itu artinya sambalnya itu udah benar-benar matang dan bisa tahan lama. Nah, ini sambal terasinya udah agak gelap ya warnanya, itu artinya udah matang dan siap untuk ditiriskan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, sambal terasi ala saya pun siap untuk disajikan. Untuk bahan-bahannya di sini saya sudah menyiapkan pete yang sudah saya cuci bersih, kemudian saya belah menjadi 2 bagian. Ada cabai rawit, cabai besar, bawang putih serta bawang merah, dan ini juga ada tomat. Semuanya saya potong-potong ya teman-teman, biar nanti pas goreng itu cepat matang dan tidak meletup. Nah, selanjutnya ini saya akan tambahkan sedikit minyak. Setelah mendidih, masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit serta cabai besarnya. Biar cepat matang, tadi aku udah ini ya potong-potong ya, dan dengan begitu cabenya itu tidak meletup pas digoreng.
Lalu tumis sampai semuanya itu setengah matang ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, masukkan tomat yang sudah saya iris-iris tadi. Untuk tomatnya tadi saya gunakan 2 buah tomat ukuran sedang, tapi kalau kalian mau ditambahkan atau dikurangi juga boleh ya teman-teman, sesuai kalian aja. Lalu masak sampai tomatnya itu setengah matang seperti ini. Nah, ini karena nanti masih mau saya goreng ya teman-teman. Setelah seperti ini, matikan api dan tunggu sampai agak dingin. Kemudian setelah agak dingin, ini saya siapkan chopper. Kemudian saya akan blender. Kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau aku mau aku blender aja, tapi nanti ya saya blendernya dengan sebentar aja biar teksturnya itu tidak terlalu lembut. Tapi kalau kalian mau yang teksturnya itu lebih lembut juga boleh. Kalian bisa memblendernya agak lama. Masukkan semuanya. Selanjutnya saya akan chopper terlebih dahulu ya, sebentar aja. Oke, kira-kira seperti ini aja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Selanjutnya saya akan siapkan wajan, kemudian saya akan tambahkan minyak secukupnya aja. Nanti kalau misalnya kurang kalian bisa tambahkan ya. Kemudian saya akan masukkan pete yang sudah saya siapkan tadi. Ini petenya saya belah menjadi 2 bagian ya teman-teman, biar nanti cepat matang. Dan ini saya akan masak kira-kira sampai petenya itu setengah matang, biar nanti kalau udah jadi sambal itu bisa tahan lebih lama. Tapi kalau kalian mau yang petenya itu dimakan masih agak keras-keras gitu, kalian bisa masaknya sebentar aja dan tidak perlu dibelah menjadi 2 bagian ya teman-teman, disesuaikan selera aja. Nah, setelah setengah matang seperti ini, kemudian saya akan masukkan sambal yang sudah saya blender tadi. Masukkan semuanya ya teman-teman. Karena ini masih agak ada airnya, jadi saya akan goreng sebentar biar airnya yang ada di dalam sambalnya itu sedikit menyusut, karena kalau ada airnya nanti sambalnya itu akan cepat basi ya teman-teman. Jadi usahakan ini airnya agak menyusut dulu. Kemudian saya akan tambahkan kaldu ayam, atau kalian bisa menggunakan kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Lanjut aku tambahkan juga sedikit garam. Aku tambahkan juga sedikit micin ya teman-teman, tapi kalau kalian nggak suka micin kalian bisa skip aja. Lalu ini aku tambahkan sedikit minyak ya teman-teman, karena tadi airnya itu udah menyusut dan ini agak kering, takutnya nanti akan gosong kalau nggak aku tambahin minyak. Kemudian ini aku masak dengan menggunakan api yang sedang. Kemudian aku masukkan juga sedikit terasi. Saya menggunakan terasi yang sudah matang ya, dan ini jadi tinggal tambahkan sedikit aja. Tapi kalau kalian tidak suka terasi bisa di skip ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga gula merah yang sudah saya haluskan. Tapi kalau kalian mau yang pakai gula biasa juga boleh ya teman-teman, sesuai selera aja. Kemudian aduk-aduk sampai bumbunya ini meresap ya teman-teman. Nah, nanti kalau warnanya udah agak sedikit gelap itu artinya sambalnya udah matang dan kalian bisa matikan api. Nah, setelah seperti ini tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya itu udah pas apa belum. Dan hasilnya seperti ini teman-teman.
Dan untuk bumbunya itu gampang banget, ada tomat, cabai keriting, cabai rawit merah dan hijau, serta ada terasi dan jeruk limau. Nah ini untuk cabai rawitnya serta cabai keritingnya aku akan ulek terlebih dulu ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masukkan terasi yang udah dibakar, atau kalau kalian ada terasi yang sudah matang juga boleh. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian aku tambahkan juga sedikit garam. Oh ya, untuk garamnya kalian jangan kasih terlalu banyak ya teman-teman, karena terasi itu udah asin, takutnya nanti terlalu asin. Kemudian aku akan tambahkan juga sedikit gula. Nah setelah itu aku akan ulek ya, ini aku akan ulek sampai teksturnya itu agak halus, tapi jangan terlalu halus juga. Aku tuh lebih suka kalau bikin sambal itu masih agak ada tekstur kasar kayak gitu. Setelah teksturnya agak halus seperti ini, kemudian aku akan masukkan tomat. Ini tomatnya udah aku potong-potong ya biar lebih gampang pas diulek. Di sini aku menggunakan satu buah tomat ukuran kecil ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan tomat yang kegedean mungkin separuh aja udah cukup. Kemudian ini sama aku akan ulek, ini sampai aku ulek kasar aja ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan peras sedikit jeruk limau, atau kalau mau jeruk nipis juga boleh. Kemudian ini aku akan ulek ya, biar tidak pahit. Jangan lupa isinya itu dibuang ya teman-teman. Oke, udah jadi seperti ini hasilnya, simpel dan praktis banget. Di sini aku udah menyiapkan bahan-bahannya. Ini ada terong lalap kayak gini, kemudian ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serta teri. Kemudian ini ada daun bawang nanti untuk menceplok telurnya ya. Kemudian ini aku akan belah menjadi beberapa bagian untuk terongnya biar cepat matang ya, kayak gini. Ini semuanya untuk kedua lainnya juga sama ya, aku akan belah kayak gini, jangan sampai putus belahnya, cuman sampai tengah-tengah aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian untuk bawang merahnya juga sama ya, aku akan potong menjadi beberapa bagian, karena di sini saya menggunakan bawang merah yang ukurannya agak besar ya teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan bawang merah yang agak kecil itu bisa lebih dari satu buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya juga sama, aku potong-potong kemudian sisihkan. Lanjut untuk tomatnya juga sama, aku akan belah beberapa bagian biar cepat matang. Selanjutnya untuk daun bawangnya juga sama, aku akan iris ini nanti untuk bikin telur dadar ya teman-teman. Aku tuh kalau bikin telur dadar pasti kasih daun bawang begini biar rasanya itu lebih enak. Buat kalian yang nggak suka bisa di skip ya, kalian bisa dadar telur tanpa daun bawang juga boleh.
Kemudian ini aku akan pecahkan 2 butir telurnya. Kemudian aku tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu jamur, kemudian kocok lepas ya. Kemudian ini aku udah siapkan panci, kemudian aku akan masukkan terongnya. Kemudian aku masukkan bumbu yang udah aku iris-iris tadi, ada tomat, ada cabai-cabean, serta bawang merah, bawang putih, serta ikan terinya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit air. Ini airnya aku gunakan sedikit aja, sampai nanti aku akan rebus sampai airnya itu benar-benar menyusut ya teman-teman. Jangan lupa ditutup biar cepat empuk. Lanjut, ini aku akan masak ya sampai benar-benar matang dan airnya menyusut. Setelah mendidih seperti ini, kemudian aku akan balik ya terongnya biar bagian atasnya juga empuk ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masak sampai airnya itu benar-benar menyusut. Nah, ini udah menyusut airnya, kemudian aku siapkan cobek. Kemudian ini aku ulek aja ya teman-teman. Kalau kalian mau dicoper juga nggak apa-apa, cuman aku lebih suka kalau diulek. Lalu ini aku tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu bubuk. Kemudian ini aku tambahkan juga terasi bakar. Lalu aku ulek sampai halus. Ini aku nanti uleknya nggak begitu halus ya, biar ada sedikit kayak teksturnya gitu, biar lebih enak rasanya. Ini tadi aku nggak tambahkan cabai keriting ya, karena kebetulan stok di rumah itu habis, jadi adanya cuman cabai rawit, jadi nggak apa-apa, seadanya aja. Selanjutnya ini aku siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan dadar telurnya. Nah, ini sambalnya udah jadi ya teman-teman. Teksturnya tuh kayak gini, dan sebelahnya aku akan tambahkan telur yang udah aku dadar tadi. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan nasi anget. Ini tuh makannya harus pakai tangan ya, biar rasanya tuh lebih nikmat. Sekarang waktunya icip-icip ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan coba gimana rasanya. Rasanya tuh enak banget teman-teman, menurutku semuanya udah pas, nggak terlalu asin, dan ada sedikit manis dan gurihnya juga. Pokoknya 2 jempol untuk menu kali ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk resep aku kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa coba resep saya kali ini, dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya ya, karena aku udah bagikan banyak sekali video, jadi kalian tinggal scroll aja ke bawah. Oke teman-teman, sekiranya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.